Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Pada saat ini saya berada di Hotel Prima Inn Malioboro di Jalan Gandhi Anglor. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bisa bersekutu dengan Bapak, Ibu, Saudara dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan berkat buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami boleh dikenyangkan, dikuatkan di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Injil Yohanes pasal yang 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dan hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang kekasih, saya memberikan tema pada malam hari ini, bagaimana cara berbuah banyak. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita punya rumah, ada halaman yang sangat luas, pasti Bapak, Ibu, Saudara pasti memikirkan apa yang harus saya tanamkan, buah-buah yang ada di halaman rumah Bapak, Ibu, Saudara. Pasti Bapak, Ibu, Saudara pasti memikirkan buah yang senang dan disukai oleh Bapak, Ibu, Saudara. Pasti pohon pisang yang senang dengan pohon pisang, mungkin dengan pepaya, dengan bermacam-macam buah yang disenangi oleh Bapak, Ibu, Saudara. Ketika pohonnya itu mulai bertumbuh, pasti Bapak, Ibu, Saudara pasti akan menyiram, merawat akan pohon itu supaya jangan sampai ada rumput-rumput yang liar ingin untuk menghambat pertumbuhan akan pohon itu, akan dibersihkan semuanya itu. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sini katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah yang pengusaha. Yesus menunjukkan bahwa Bapakulah yang pengusaha dan dia diberikan kepercayaannya untuk apa? Untuk melaksanakan akan amanat Allah di dalam dunia ini bagi semua umat manusia. Saudaraku yang kekasih, kita akan lihat bersama-sama ayat yang kedua, bagaimana pokok anggur itu supaya bisa berbuah besar dan bisa berbuah banyak, dia harus membersihkan akan pohon, akan ranting-ranting itu. Kita lihat ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Haleluya Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus membersihkan akan ranting itu. Jangan sampai ranting itu terhambat dan menghambat untuk apa? Bertumbuh dan menghasilkan buah. Harus dibersihkan yang menghambat itu. Seperti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dibersihkan akan itu semuanya, supaya ketika kita mau bertumbuh,
kita bertumbuh di dalam Dia, kita sudah merasakan ada sesuatu dan damai sejahtera di dalam Dia. Karena apa? Karena kita dibersihkan supaya tidak ada sesuatu yang menghambat dalam kehidupan kita. Seperti apa yang menghambat kita? Adalah pikiran, hati kita, hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang perlu kita dibersihkan ketika kita mau bertumbuh dalam Dia. Inilah yang menghambat dan kita perlu harus minta kepada Yesus untuk menolong dan membantu untuk melepaskan akan semuanya supaya kita dengan leluasa untuk hidup bertumbuh di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih, kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Memang benar bahwa firman yang sudah dibersihkan supaya kita ketika Yesus mati dan Dia bangkit dan naik ke surga, disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kita percaya kepada Dia. Saat itulah Tuhan membersihkan segala dosa kita dan Dia sudah membersihkan segala sikap tingkah kita supaya kita mau hidup di dalam Dia, supaya kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat pada ayat selanjutnya dikatakan sini, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kekasih, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal Yesus. Dan kita hidup di dalamnya, kita boleh menjadi teladan dan berkat bagi semua orang, bagi dunia yang tidak mengasihi akan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bagaimana akulah pokok anggur yang benar dan kita adalah sebagai ranting. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita berhubungan dengan Tuhan, disitulah kita mengalir akan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan boleh menjadi teladan berkat bagi semua orang. Orang boleh melihat bagaimana ranting-ranting itu akan berbuah dan menjadi hasil yang baik, dan banyak orang-orang yang boleh menikmati akan kasih dan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saudaraku yang kekasih dalam Kristus, kita lihat ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bagaimana kita ini menjadi contoh dan teladan dalam hidup kita. Orang boleh melihat kehidupan kita. Supaya apa? Supaya banyak orang boleh percaya akan Dia. Ketika kita juga hidup di dalam Dia, tetapi kita menjadi contoh dan terang dari berkat bagi orang lain. Dan tidak ada artinya seperti ranting yang tidak ada hasilnya apa-apa, akan dikumpulkan dan dia akan dipakai untuk sebagai bahan untuk makan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada, ketika kita mau bersama-sama dengan Dia, kita mau hidup dengan Dia, kita mau berjalan bersama Dia, kita harus dekat dengan Dia. Karena di dalam Dia kita akan menemukan suatu kebenaran yang ajaib dalam kehidupan kita. Sini kita melihat bagaimana cara kita berbuah banyak. Cara berbuah banyak ada di sini adalah sikap yang pertama adalah bagaimana kita harus koreksi dalam hati kita. Kita harus introspeksi dalam hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan? Apakah sudah benar-benar kita berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita meminta kepada Yesus Kristus sebagai Penyelamat untuk berkenan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kita ini boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Ketika kita mau berjalan, ketika kita mau menghadapi akan persoalan yang kita hadapi saat ini, seperti pandemi COVID-19 saat ini, membuat kita juga goyah, membuat kita ketakutan, membuat kita juga putus asa. Dengan keadaan seperti itu, disitulah kita boleh melihat bagaimana pokok anggur yang benar. Yesus sebagai Penyelamat, Dia datang, Dia mau menolong dan memberi keluar dan supaya kita boleh menikmati akan kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mau bergantung kepada Tuhan. Kita mau hidup di dalam Dia dengan pokok anggur yang benar itu. Karena di dalam Dia ada satu keteladanan yang luar biasa dalam Dia, dan kita boleh menjadi contoh berkat bagi dunia yang tidak mengasihi akan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang ketiga, kita mau bagaimana hidup kita ini boleh menjadi berkat, menjadi buah-buah yang lebat, lubah-lubah yang banyak, supaya orang-orang yang lain boleh menikmati akan kasih dan kehidupan kita, supaya orang-orang yang boleh mengenal melalui pribadi sikap kita. Tunjukkanlah kepada dunia, akulah pokok anggur yang benar
berarti yang hidup di dalam dunia ini boleh menjadi buah-buah yang matang dan dinikmati oleh orang banyak, dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berjalan bersama Dia, kita hidup dengan Dia, kita melangkah dengan Dia, maka Tuhan senantiasa akan memberkati buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan sini pada ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam Dia, apa saja yang kita minta Dia akan menerima. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Dia. Karena kita bersandar dengan Dia, kita berjalan dengan Dia. Apa yang kita minta, maka Dia akan memberikan. Yang terakhir ayat ke-8, Dia katakan apa? Ketika kita hidup di dalam Dia, bukan itu saja kita akan menerima, tapi kita diminta supaya menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Itu Bapak Ibu Saudara, begitu banyak cara kita untuk memperkenalkan dunia ini. Banyak cara kita untuk memperkenalkan Yesus dalam dunia ini. Bagaimana caranya kita untuk memenangkan dunia ini, isi dunia ini untuk kemuliaan akan nama Dia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita melangkah, kita berjalan dengan Dia. Di dalam Dia pasti kita akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara dan menjadi remah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi remah buat kami, supaya kami menjadi pokok-pokok anggur yang benar, supaya kami bertumbuh dan berbuah di dalam Dia, boleh menjadi teladan akan dunia ini melalui sikap dan perbuatan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya kami mau setia dan mengasihi dan hidup di dalam Engkau. Maka di balik itu kami mendapatkan kemenangan berkat yang sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus.